sholat yang kita lakukan adalah mi'rajul mu'minin. Mari kita perbaiki hidup kita dengan memperbaiki sholat kita. Jadi hidup tidak melulu mengandalkan akal, tetapi akal dan hati, dan bahkan sesekali kita iman saja. Contohnya Nabi Musa alaihissalam dikejar-kejar Fir'aun dalam teori perang, seharusnya bukan lari ke laut, ke gunung, ke bukit untuk menyelamatkan diri, tapi Allah perintahkan, ayo kamu ke laut. Dan itu akal tidak dipakai itu. Jadi ada hal-hal dalam hidup ini yang kadang kita tidak cukup mengandalkan rasio semata-mata. Saya kira demikian. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Mari kita lanjutkan kajian tafsir Maudhu'i. Ini kita ditemani dengan hujan yang sangat lebat karena kebetulan kita ngaji tidak di tempat biasa ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bulan-bulan itu kita tahu ada 12. Ini disebutkan di dalam Quran, inna iddatash syuhur indallahi 12 syahron fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Di antara bulan-bulan itu minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang dimuliakan, yang disebut bulan yang hurum. Kemudian zalikad dinul qayyim fala tazlimu minhunna anfusakum. Pada bulan-bulan itu, ini tafsirnya Sayyidina Ibnu Abbas, pada bulan-bulan itu, semua bulan, 12 bulan itu khususnya pada keempat bulan yang hurum, yakni Haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Rajab, jangan kalian lalim pada diri kalian sendiri. Zolim ini sekurang-kurangnya 2. Ini makna dari Imam Mujahid. 1, zolim itu oleh karena berbuat kejahatan. Yang kedua, oleh karena enggan berbuat kebaikan. Jadi zolim itu kalau kita berbuat kejahatan yang negatif, dan atau pada saat yang sama kita tidak berbuat yang positif, karena jelas-jelas kita akan merugi. Oke, baik, mari kita lanjutkan. Mula-mula kita kenal bulan haram ini kan jelas bulan yang dilarang berperang. Mari kita kenal dulu dalam banyak buku sejarah, apakah Tarikh Ad-Dimashq, Tarikh Ibnu Khaldun, kemudian Tarikh Ibni Katsir maupun Ibni Jarir At-Tabari, disampaikan juga bahkan oleh para orientalis bahwa watak syakhsiyah, personality masyarakat Arab itu senang berperang. Artinya memang watak mereka ini watak-watak perang, senang tukaran, senang berantem. Baik. Namun demikian, setelah mereka dididik oleh Kanjeng Nabi SAW, kemudian mereka enggan berperang dan justru cinta damai. Bagaimana perintah di Quran itu? Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Itu di surat Baqarah itu. Diwajibkan, ditetapkan kepada kalian berperang meskipun kalian membenci peperangan itu. Jadi sudah ada pergeseran watak yang sama sekali luar biasa. Yang tadinya senang perang, tribalistik, menyelesaikan persoalan, mencari suaka ekonomi, mencari suaka politik. Justru dengan berperang, bukan perang bela agama, memang perang memang demi akses ekonomi, demi suaka politik. Justru setelah dididik oleh Nabi SAW, watak mereka berubah dan sama sekali cinta damai. Ini saya kira perkembangan yang luar biasa. Baik, lantas kita tahu bahwa kaum musyrikin, kaum pagan, masyarakat pagan yang memang senang perang, mereka menghormati bulan-bulan yang dilarang untuk berperang. Jadi ini disebut bulan gencatan senjata, Ashhurul Hurum ini. 1, itu catatan pertama. Oleh karena itu, ini banyak sejarah ya. Memang pada aspek sejarah biasanya para mu'arrikh, sejarawan, juga sebahagian mufassirin, para ahli tafsir terutama Sayyidu Tarjumanul Mufassirin, pemimpin, begawan, bahkan disebut juru bicaranya para mufassir, yakni Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ini menegaskan bahwa bulan-bulan hurum ini bulan yang disepakati. Namun masyarakat Islam, masyarakat Arab pra-Islam merubah. Jadi waktu bulan-bulan yang tadinya Muharram digeser menjadi Safar digeser menjadi Jumadil Ula, kemudian diganti dengan Jumadil Akhirah. Sedemikian rupa sampai nanti Nabi menetapkan sebagaimana Allah tetapkan pertama kali
kepada Nabi Adam alaihissalam. Baik. Kemudian pada bulan Rajab ini banyaklah ya, ada kita sering mendoa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, tetapi ini bukan hadis. Itu doa baik tetapi bukan hadis. Dan satu ketika Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Yahya bin Ma'in melakukan sidak. Jadi datang ke masjid-masjid, rupa-rupanya ada di antara para retoris itu yang yakusuna saling bertukar retorika, argumentasi, mengemukakan hadis dan mengaku bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian Imam Hambali berkata, Imam Ahmad bin Hambal ya, mazhabnya Hambali, bertanya kepada Imam Yahya bin Ma'in, bro, apa Anda pernah katakan ini? Oh enggak, saya enggak pernah kok. Lalu dikonfrontir, muqabalah, ditanyakanlah kepada ustadz di masjid itulah. Anda kok berani-berani mengatakan hadis ini dari Imam Ahmad bin Hambal? Tetapi kemudian justru Ustadz Picisan tadi menjawab, loh, emangnya yang namanya Ahmad cuma kamu? Di dunia ini ribuan orang nama Ahmad. Justru Imam Ahmad bin Hambal yang disalahkan. Tetapi memang demikianlah banyak orang yang melegitimasi hasrat, ambisi, menstempel nafsu, keserakahan, hasrat-hasrat pribadi, terutama dalam ranah politik, dalam konstelasi politik, dengan stempel agama, dengan ayat-ayat Allah, firman Tuhan, dan maupun hadis Nabi. Baik. Oleh karena itu Isra Mi'raj pun, ini di Quran cuma Isra ya, pada surat Isra itu Mi'rajnya ada yang katakan di surat An-Najm, tapi itu bukan sesuatu yang problem lah ya. Ada yang katakan bulan Rajab, ada yang katakan Ramadan, ada yang katakan 27 Rajab, ada yang katakan 1 tahun sebelum Nabi hijrah, ada yang katakan 10 tahun setelah Nabi di Madinah. Dan memang peristiwa sejarah itu begitu. Demikian pula Fathu Makkah. Ada yang katakan 2 tahun sebelum Nabi wafat, ada yang katakan 3 tahun, ada yang katakan 3 bulan, ada yang katakan 5 bulan. Tetapi itu tidak penting, yang penting Isra terjadi, itu dia. Dan kita dapat pelajaran apa? Itu yang jauh lebih penting itu. Apa sebab? Kadang Quran ini memotret peristiwa, sama dengan maulid atau maulud. Maulid itu kan isim zaman, isim makan itu. Adverb, kata keterangan, adverb of place, adverb of time. Keterangan tempat, keterangan waktu. Kalau maulud, ini objeknya, jadi sosok Nabi yang dilahirkan. Kalau kita katakan maulid berarti momennya, peristiwanya. Kalau maulud, sosoknya, wataknya, karakternya, syakhsiyah, personalitinya. Tetapi dua-duanya tidak penting, yang penting rayakan maulid Nabi. Nah, itu yang jauh lebih penting dalam merekam peristiwa-peristiwa sejarah. Baik, mari kita baca. Jadi yang jelas Isra itu terjadi, itu saja. Dan memang ayatnya benderang sekali. Ini pelajaran pertama, jadi banyak hadis, amalan, simpang siur mengenai Rajab. Tetapi selama itu baik, itu bukan sesuatu yang usul, yang prinsip dalam agama. Tidak perlu dipertentangkan. Halal bihalal, mana dalilnya? Ya tanyakan saja, halal bihalal ini hal tuwafiq bisyariah, cocok enggak dengan syariat? Apakah hal tukhalif anis syariah, dia bertentangan atau tidak dengan syariat itu? Kalau enggak, maka fahiya syariah untuk bi'ainiha, dia sudah jadi syariat meskipun tanpa ayat, tanpa hadis, tanpa dalil. Nah, belakangan ada orang yang senang begitu, minta-minta dalil seperti itu. Dan memperingati Isra Mi'raj, memperingati Maulid Nabi, itu enggak perlu dalil yang sahih. Hatinya saja yang sahih itu, nalarnya saja yang jernih itu. Oke, baik, kita baca satu ayat ini ya. Nah, teman-teman sekalian, biasanya di dalam Al-Quran pada surat-surat tertentu, muqaddimah dari atau penjelasan, sekurang-kurangnya preambul, outline dari isi surat itu dijelaskan dalam surat sebelumnya. Maksud saya begini, pada surat Bani Israil atau surat Isra itu kan ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Saya baca qiraah yang biasa dipakai ya, yang lazim dipakai karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, kemarin saya baca uswatun hasanah, saya baca iswatun hasanah, kemudian liman kana yarjullah wa ma zadahum illa imana, yang ada ya begitu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum juga bisa dibaca anfasikum ya.
Tetapi kita ikuti yang standar saja. Baik. Subhana. Di sini ada redaksi Maha Suci Tuhan, Maha Suci Zat. Allazi asra, yang memperjalan malamkan kepada hambanya yang dikasihi, yakni Kanjeng Nabi, dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina. Di sini terdapat kata subhana. Oke, mari kita ulas sedikit ya. Sabaha, sabaha di Quran ini 92 kali. Misalnya wasabihati sabaha, yang itu loh, yang wan nazi'ati gharqa, demi pasukan-pasukan yang menarik dari kedalaman. Ini maknanya rombongan malaikat maut, departemen kementerian malaikat maut itu. Apa? Subhanaka la ilma lana, kemudian subhana ayyakuna lahu walad walakin la yafqahuna tasbihahum, dan lain-lain ya. Subhana, kalau sabaha, kata-kata yang terbentuk dari itu 92 kali. Kalau subhana 41 kali. Kemudian asra bi abdi abdun 131 kali. Tetapi ain ba dal, kata-kata yang terbentuk dari abida itu 275 kali. Lail 81 kali, lailah 7 kali. Baik. Mana penjelasannya? Mari kita baca awal surat An-Nahl, akan segera ketahuan ini. Justru ada di penjelasan di awal surat An-Nahl. Bismillahirrahmanirrahim. Ata amrullahi fala tasta'jiluh. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Jadi ini ulumul Quran ya, Quranic Studies. Pada ayat-ayat tertentu, pada surat-surat tertentu, tidak semua, outline, garis besar dari surat ini sudah dijelaskan muqaddimahnya di surat sebelumnya. Itu nomor 1. Jadi sudah ada penjelasannya di surat-surat sebelumnya. Biasanya uraian-uraian penting, hal-hal yang mendasar pada surat itu dijelaskan pada surat sebelumnya. Sama dengan ini, ata amrullah, telah datang ketetapan Allah, fala tasta'jilu, maka janganlah kalian memohon untuk mempercepatnya. Mari kita buka tafsirnya kalau begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ata menurut Imam Al-Mawardi dalam An-Nukat wal Uyun, Imam Mawardi wafat 450. Ata amrullah ini maknanya adalah telah datang ketetapan Allah. Maknanya annahu sayati amarullah, akan datang keputusan Tuhan. Sudah jelas itu. Sama dengan iqtarabatis sa'ah wan syaqqal qamar. Telah datang kiamat dan telah terbelah rembulan. Apa rembulan sudah terbelah? Tidak, itu maknanya pasti datang. Iza waqa'atil waqi'ah, apabila kiamat ini terbelah, apabila kiamat ini datang. Maknanya bukan datang, tapi pasti datang. Bukan telah datang, pasti akan datang. Oke, makna kedua kata Imam Mawardi. Dana amrullah, telah dekat keputusan Tuhan itu. Yang ketiga, musta'malun ala haqiqati ityanihi fi thubutihi wastiqrarihi. Ini digunakan untuk menegaskan, mengafirmasi betapa ia akan sungguh-sungguh datang. Yang keempat, itu 3 ya. Kemudian fala tasta'jilu. Itu ata. Kemudian amrullah itu apa sih? Nomor 1, inzaru rasulillah, peringatan Nabi. 2, faraid wa ahkamihi, ya, kewajiban-kewajiban, hukum-hukum Allah itu juga yang dibawa, dicontohkan oleh Nabi. Wa aidu ahli syirik wa nusratu rasulillah, ancaman bagi kaum pagan, kaum yang tidak mentauhidkan satu Tuhan, dan pada saat yang sama bala bantuan, pertolongan untuk Nabi SAW. Yang keempat, kiamat. Baik, kita sekarang telah benderang ya, telah terang bahwa ata amrullah fala tasta'jiluhu subhana. Nah, dilanjutkan dengan itu. Kemudian pada ayat ini juga dimulai dengan subhanallazi asra bi 'abdihi lailan. Maha suci Allah, yang zat yang telah memperjalankan hambanya lailan. Lailan itu ada tanwin ya. Tanwin dalam ulumul Quran ini maknanya banyak atau sedikit. Tetapi yang lebih penting adalah afirmasi, isbat kepada yang banyak atau kepada yang sedikit. Contoh, ajrun azim, itu ajrun ada tanwin kan ya, ada suara nun itu. Tanwin suaranya nun itu, pembentukan suara nun. Maknanya nawwana yunawi tanwinan.
eh, pahala yang besar, pahala yang agung. Sudah jelas banyak maknanya itu. Atau ada seperti ini di Quran. Misalnya kita bisa temukan waridwanum minallahi akbar. Ridhonya Allah itu, ridwanun, ada tanwin ya. Tadi kan tanwin ajrun makna banyak, sekarang tanwin makna sedikit. Waridwanun minallahi akbar. Keridhaan Allah meskipun sedikit, walaupun sedikit, itu jauh lebih penting, jauh lebih istimewa daripada istana-istana yang ada di surga. Itu maknanya lailan ya. Jadi kalau ada tanwin maknanya istimewa, banyak atau sedikit. Dalam subhanallazi asra bi 'abdihi lailan maknanya sedikit. Allah memperjalan malamkan pada seorang hambanya lailan, pada sebahagian malam. Dan sedikit itu. Bantalnya Nabi ini belum dingin, masih hangat. Jadi dipakai bekas cuci kakinya Nabi yang mulia itu masih basah, padahal kita tahu Arab itu panas dan padang pasir. Artinya peristiwa itu bukan 1 malam, 2 menit, 3 menit lah. Nah baik, ini berarti penjelasannya mengenai relativitas waktu, ya. Oke. Coba kita bagi Allah itu tidak ada madhi, hal, mustakbal. Tidak ada past, tidak ada continuous, progresif, dan tidak ada future. Sama saja bagi Allah itu. Kenapa? Karena Allah tidak dihukumi, tidak berada di ruang dan waktu. Oleh karena ruang dan waktu ciptaan Allah. Di Quran ya banyak. Ada duha, ada asr, ada isya. Kemudian ada subuh ya. Subhi idza tanaffas, ada fajr, ada duha, ada lail ya. Dan seterusnya itu. Ada dahr. Allah ta'ala al-insan hinun minad dahr lam yakun syai'an mazkur. Ada sarmada, tetapi zaman tidak ada. Baik. Jadi Allah memperjalankan singkat sekali itu. Kita kasih penjelasan begini saja. Ini ada contoh yang sudah lazim. Ada semut ikut naik pesawat terbang dari Surabaya ke Sulawesi Selatan, ke Makassar itu. Kemudian pesawat itu pulang lagi, lalu semut itu cerita kepada teman-temannya, saya baru dari Makassar, dari ujung pandang. Temannya ketawa-ketawa itu. Karena pakai standar semut tidak mungkin, tapi pakai standar pesawat terbang itu sangat mungkin. Nah, gini kira-kira seperti itu, betapa ia dimulai dari subhana, sesuatu yang mengagumkan ya. Wa idz qala Allahu Isa ibnu Maryam, wa idz qala Allahu Isa ibnu Maryam, anta qulta lin-nasi ittakhuduni wa ummiya ilahaini min dunillah, qala subhana. Allah bertanya, kamu yang mengklaim dirimu dan ibumu supaya jadi Tuhan itu. Justru Nabi Isa alaihissalam menjawab, subhanaka, maha suci engkau Tuhan, saya tidak punya wewenang untuk berkata yang tidak benar. Ma yakunu li, gimana itu? An aqula ma laisa li bihaqqin. Itu ada di surat Maidah ya, nanti cari sendiri ayatnya. Nah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik. Kemudian ada pertanyaan begini. Sudah jelas kan dalam Masjidil Haram, dalam Masjidil Aqsa. Tadi sudah jelas bahwa momen ini waktunya itu tidak penting kapan. Bagi Allah itu ketika berkata, ketika peristiwa ini kok peristiwa yang singkat, tetapi Nabi melakukan perjalanan tamasya ke surga, neraka. Kemudian bagaimana di Barzanji itu? Summa usriya bi ruhihi wa jasadihi yaqadatan minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa wa rihabihil qudsiyah wa ra'a Adama fil ula wa qad jallalahu al-qaru ala wa ra'a fis saniyati Isa bin Maryam al-Batul dzil barrati taqiyah wa ra'a fis salisati Yusuf bi suratihil jamaliyah. Yang ada begitu kan? Usriya, diisrokan, diperjalankan biruhihi wa jasadihi yaqadatan, ruh dan jasad yaqadah. Saya juga sudah dalam kasyaf ya, saya Maksari. Saya mengapresiasi, menghormati mereka yang percaya Isra meskipun mengatakan itu dalam mimpi. Tapi dalam Ahlus Sunnah yaqadatan, sadar, ruhihi wa jasadihi yaqadatan. Nah, yang tidak percaya itu ada nanti di surat Isra juga pada ayat yang ke 107. Surat Isra kan surat ke berapa? 17 ya. Surat Nahl tadi surat ke-16. Ada 111 ayat pada surat Isra ini. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Oke. Sajadah, kata masjid itu terambil dari kata sajadah ya. 92 kali, kalau masjid 28 kali, kalau Masjidil Haram 15 kali. Ada pertanyaan begini, kenapa Isra Mi'raj itu dari masjid
Isra saja dulu, karena Mi'rajnya di surat Najm ya. Kalau sempat nanti kita baca, kalau ada kelonggaran waktu. Mengapa Isra ini dari masjid ke masjid? Ini pertanyaan. Kenapa bukan dari terminal, dari pom bensin, misalnya, dari kediaman Nabi, dari rumah Nabi? Isra ini kan Nabi menapaktilasi perjalanan para Nabi, para Rasul alaihissalam terdahulu. Maka peradaban manusia seharusnya peradaban masjid. Menjulang tinggi tetapi dia tetap bersujud ke bumi. Masjid kan tempat sujud. Oleh karena sujud ini adalah aqrabul abdi ilallah. Jadi seharusnya peradaban ini adalah peradaban masjid. Seharusnya peradaban manusia adalah peradaban masjid. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Satu. Yang kedua, kecerdasan, intelektualitas begitu ditabrak dengan kalimat, dengan redaksi subhanallah, seharusnya ia tersungkur bersujud ke bumi. Kecerdasan, gelar, intelektualitas, pengaruh-pengaruh, kemudian popularitas, semuanya harus bersujud, mencium bumi. Harus bersujud mencium tanah. Baik. Ini kan sholat perintah istimewa. Semua perintah-perintah Allah yang diturunkan kepada para nabi, para rasul, khususnya Nabi Muhammad, ini tidak disampaikan di langit kecuali sholat. Semua perintah turun di bumi. Bahkan syahadat, zakat, haji, muamalat dan lain-lain, semua perintah itu turun di bumi kecuali sholat. Nabi dipanggil langsung dan ini direkam dalam surat An-Najm yang saya baca singkat saja ya. Yang mendekat dengan malaikat Jibril, bahkan lebih semakin dekat, ibarat dua busur tombak, bahkan lebih dekat. Maka diwahyukanlah kepada hambanya. Ini ada beberapa pendapat, ada yang katakan Allah dengan Nabi langsung, ada yang katakan Allah kepada malaikat Jibril dan lalu kepada Nabi Muhammad ya. Maka tabal fuadu mar'ah, dan hatinya Nabi tidak bisa mengingkari apa yang telah dilihat oleh pandangan mata beliau langsung ya. Itu ada di surat Najm ya, yang surat yang ke-53 di dalam Al-Quran. Oke. Seharusnya peradaban manusia peradaban masjid. Seharusnya peradaban manusia ini peradaban yang sujud. Kita kan dapat perintah sholat itu. Coba kita ilustrasikan gampang begini saja. Sholat itu gerakannya berdiri. Ketika berdiri ini akal ada di atas, hati ada di tengah ya, ada di bawah. Jadi posisinya begini. Kalau kita tarik lingkaran, maka 180 derajat. Kita perhatikan gerakan ketika berdiri takbir. Sholat ini merangkum semua jenis ibadah. Ada yang angkat tangan, ada yang berdiri, ada yang ruku, ada yang sujud, ada yang duduk. Ini semua jenis ibadah para nabi, para rasul terdahulu yang ia dirangkum di dalam momentum, dalam sakramen bernama, dalam ritual, dalam ritus bernama sholat, sembahyang. Ketika berdiri akal ada di atas, hati ada di tengah. Ini jelas maknanya hidup itu harus mengandalkan rasio. Ad-dinu aqlun fala dina liman la aqla lahu. Membangun rumah, membangun masjid, ini harus pakai ilmu, dan ini ilmunya para arsitek. Membangun peradaban, membangun bangsa negara itu ilhamnya boleh dari kitab suci, tetapi semua sains akan menjawab itu. Virus itu sains yang menjawab, dan seterusnya dan sebagainya. Kemudian gerakan kedua adalah ruku. Ruku ini sudutnya 90 derajat. Antara akal dan hati seimbang. Jadi hidup ini tidak cukup mengandalkan kecerdasan, kepandaian, gelar, kemahiran, expertise, tetapi ada kalanya akal dan hati itu sejajar dan seimbang. Kita tidak melulu mengandalkan kecerdasan, tetapi perasaan, kepekaan, empati. Nah, makanya orang nyolong kadang tidak dipotong tangan, malah oleh Sayyidina Umar ditanya, kenapa kamu mencuri? Bukan langsung potong tangan, tapi kenapa? Jadi ini mengedepankan aspek cinta kasih. Yang terakhir gerakannya adalah sujud. Sujud ini kita tahu 45 derajat, akal justru lebih rendah daripada hati kita. Hati kita lebih tinggi, dada ini wahyu. Jadi ini simbol rasio, simbol manusia, ini simbol wahyu, simbol Allah. Ini simbol ubudiyah, simbol rububiyah, simbol nubuwah, risalah,
sementara ini simbol insania. Justru ketika sujud ini kita mencium bumi, kita berbisik ke bumi tetapi suara kita terdengar di langit, getaran hati kita bergetar di langit. Jadi kita berbisik ke bumi tetapi terdengar di langit. Ketika sujud inilah wajah yang kita bangga-banggakan, yang kalau foto KTP kan wajah itu bukan dengkul kan, itu justru mencium tanah. Mohon maaf, lebih rendah dari pantat kita. Jadi peradaban ini seharusnya bersujud, peradaban yang down to earth, membumi. Kita membangun dengan tidak menghancurkan kemanusiaan. Ini beberapa makna yang bisa kita gali dari momen Isra Mi'raj, dari Rajab ya, yang maknanya adalah lorong kecil tetapi terang. Kalau Syi'ib itu Sya'ban, maknanya tangga, mendaki. Ramadan musim panas ya. Tapi jalan yang terang ini latihan untuk kita menggapai Ramadan yang berkualitas. Nah, bagaimana menyikapi peristiwa ini? Peristiwa Isra Mi'raj ini singkat saja pada ayat yang ke-107, masih di surat yang sama ya, di surat adalah Bismillahirrahmanirrahim, qul aminu bihi wa la tu'minu innal ladzina utul ilma min qablihi idza yustala alaihim yakhirruna lil azqani sujada. Ya, silahkan kamu beriman atau tidak beriman pada peristiwa ini, pada Quran, pada momen Isra Mi'raj itu. Tetapi mereka yang berpengetahuan, mereka yang telah didatangkan kitab suci dan penjelasan, lam yakunil ladzina kafaru, yang ada begitu ya, rasulun minallahi yatlu suhufan, ya rasulun minallahi, bagaimana itu lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab hatta ta'tiyamul bayyinah rasulun minallahi yatlu suhufan mutahhar. Kalau sudah datang, ya terserah Anda iman atau tidak beriman, tetapi mereka yang berilmu, datang kitab suci padanya akan tersungkur dia bersujud. Nah, nanti dua ayat berikutnya sudah diakhiri dengan sajadah ya. Kemudian waqulil hamdulillahilladzi lam yattakhidz, baru nanti di surat Al-Kahfi itu adalah alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu alladzina lahum ajrun hasanah. Jadi ayat ini teori tanasub yang saya baca tadi ya, Natmud Duror ya. Namun demikian rentetan peristiwa ini sudah dapat kita rumuskan bahwa Isra itu ada yang mengatakan satu paket dengan Mi'raj, ada yang katakan berbeda-beda. Ada yang katakan Nabi sering Mi'raj ya, terutama dalam Na'lun Nabi dalam kitab itu. Ada yang katakan Mi'raj ini cuma sekali. Yang jelas sholat yang kita lakukan adalah Mi'rajul Mu'minin. Mari kita perbaiki hidup kita dengan memperbaiki sholat kita. Jadi hidup tidak melulu mengandalkan akal, tetapi akal dan hati, dan bahkan sesekali kita iman saja. Contohnya Nabi Musa alaihissalam dikejar-kejar Fir'aun dalam teori perang, seharusnya bukan lari ke laut, ke gunung, ke bukit untuk menyelamatkan diri, tapi Allah perintahkan ayo kamu ke laut, dan itu akal tidak dipakai itu. Jadi ada hal-hal dalam hidup ini yang kadang kita tidak cukup mengandalkan rasio semata-mata. Saya kira demikian. Baik, kita akan menjawab pertanyaan sedikit. Peristiwa Isra Mi'raj menceritakan kisah Nabi bertemu Allah seperti apa dan bagaimana. Itu ada di surat An-Najm itu. Ada di surat An-Najm tadi. Pakana qaba qausaini, itu ada yang katakan Nabi dekat malaikat Jibril, ada yang katakan dekat dengan Allah langsung ya. Ada yang katakan Allah membuka hijab pada Nabi sehingga hatinya yang melihat. Sama dengan begini. Kita ini punya alam dengan dimensi yang berbeda-beda. Distorsi waktu itu begini. Di perempatan jalan di lampu merah, waktu 1 menit itu terasa 5 jam. Kalau Anda nonton film Unyil, film kesukaan Anda, film dari Jepang misalnya, atau dari Amerika sana, 3 jam terasa 5 menit. Suara hati saya Anda tidak bisa dengar, karena kita memiliki dimensi yang berbeda. Tidur itu alam yang berbeda. Nah, Nabi memasuki dimensi yang berbeda itu. Maka kalimat ini dimulai dengan subhana pada momen Isra ya. Pada Mi'raj itu wan najm iza hawa. Ma dhalla sahibukum, temanmu itu tidak gila. Dan sholat ini istimewa kenapa? Karena merangkum semua rukun Islam. Syahadat, zakat, puasa, haji ada di sholat semua. Gambaran hidup dari berdiri, ruku, sujud itu gambaran hidup manusia. Berdiri 180, ruku 90, sujud 45 2 kali kan berarti 90. Jadi satu rakaat ini 360 derajat. Sama dengan tawaf, sama dengan perputaran bumi, matahari, galaksi, Sagittarius, itu sama semua itu. Jadi kita ini mikrokosmos ya, jagat kecil dari jagat yang besar itu.
Oleh karena istimewa perintah sholat ini, maka ya dalam keadaan perang, dalam keadaan apapun, selama kita masih sadar, kita sholat itu. Dan itu tidak bisa ditawar itu. Hanya nanti ada tingkatan-tingkatan. Ada akimis sholat, ada yang orang pakai fi'il amar, kata perintah, interjection. Bagi kita fi'il amar, ada masjid dulu adzan, baru kita sholat. Ada orang yang alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholat. Ada perintah, ada suara di masjid, atau ada calon mertua atau tidak, dia yuqimuna, senantiasa. Ada lagi orang yang iqamatis sholat. Ada lagi yang bahkan muqiminas sholat. Ada muqimis sholat, ada muqiminas sholat di Quran itu. Jadi ada orang yang memang levelnya itu syariat, levelnya Islam tadi, aqimis sholat. Ada yang levelnya itu iman, yuqimunas sholat. Ada yang levelnya ihsan, iqamatis sholat. Ada yang iqon, itu ayatnya adalah muqimis sholat. Dia sudah mukim, tinggal bersama Allah itu. Nah, untuk level kita ya, bagaimana memperbaiki sholat? Jamaah saja. Itu lebih simpel ya. Apakah kita harus berterima kasih pada Nabi Musa sehingga bisa jadi 17 rakaat? Saya kira kita meneladani semua para nabi. Jadi ini memang skenario yang sedemikian rupa ya, yang Allah perintahkan. Jadi memang para nabi, para rasul ini teladan kita. Allah ceritakan kisah para nabi, para rasul itu manutsabbita bi fuadak, supaya nabi kuat menapaki perjalanan hidupnya yang istimewa, yang luar biasa. Sudah. Baik, jadi bagaimana memperbaiki hidup? Dengan memperbaiki sholat. Seberapa sholatkah hidupmu, seberapa hidupkah sholatmu? Sholat itu kan maknanya doa. Doa itu mukhul ibadah, substansi, intisari ibadah. Dan hidup ini seharusnya bernuansa itu karena kita min abdihi, kita hambanya Allah itu. Saya kira demikian, kita sudahi dengan pembacaan doa. Semoga dicahayai oleh Quran. Semoga kita meneladani Kanjeng Nabi, para rasul, dan Rajab ini kita maknai dengan membangun peradaban yang berbasis masjid. Kenapa? Salah satu orang yang dirindukan surga adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Karena ada hadis yang populer itu kan, sab'atun yuzilluhumullah yauma la zilla illa zilluhu. Nomor 1 imamun adil, yang kedua syab nasya'a fi ibadatillah, yang ketiga rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang kelak dapat naungan pada hari yauma la zilla illa zilluhu, pada hari di mana tidak ada perlindungan kecuali dari Allah, adalah nomor 1 imam yang adil, pemimpin yang adil. Nomor 2 adalah pemuda yang beribadah, sibuk beribadah, nasya'a fi ibadatillah. Yang ketiga orang-orang yang hatinya terpaut pada masjid. Jadi masjid ini substansinya. Jadi di kantor, coba di gedung dewan, di Senayan orang bersujud itu. Hatinya bersujud, intelektualitas bersujud itu. Tidak ada korupsi. Di banggar-banggar, di badan anggaran misalnya, di kantor-kantor pemerintahan, di birokrasi, di dunia pendidikan, di dunia industri, pasti tidak akan ada melecehkan yang bagaimana kata Sidina Ali itu, ma ra'aitu ni'matan mawfuratan illa bijanibiha haqqun mudayya. Aku tidak melihat harta yang berlimpah ruah, kekayaan yang bertumpuk-tumpuk, kecuali ada hak-hak orang miskin yang dikebiri. Saya kira kalau peradaban kita sujud, selesai persoalan. Membangun dengan meningkatkan, memuliakan. Justru kita tinggi ya derajat kita dengan bersujud itu, dengan merendah serendah-rendahnya. Semoga kita dicahayai oleh Quran, Isra intelektual, Mi'raj spiritual. Kita Mi'raj dengan sholat itu, simple caranya dengan berjamaah, terutama bagi saudara-saudara yang suami istri. Suami untuk menegaskan dirinya imam, Anda harus ngimamin sholat ya, supaya nanti berdoa bersama. Kalau ada persoalan selesai, bersungkur seperti di surat Isra tadi ayat 107, sama-sama bersujud kepada Allah itu. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudaw. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma fiqh al-thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.